Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uraian uji kompetensi 3 dan penilaian harian bab sistem koordinasi pada manusia. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari uji kompetensi 3 bagian B. Nomor 1, saat mengendarai sepeda motor, Pak Anton mengalami kecelakaan. Pak Anton mendapatkan perawatan di rumah sakit secara intensif. Berdasarkan keterangan dokter, Pak Anton mengalami amnesia dan gangguan keseimbangan tubuh. Menurut Anda, di bagian manakah pada sistem koordinasi Pak Anton yang mengalami kerusakan? Oke, jadi amnesia yang dialami oleh Pak Anton itu adalah gangguan berupa hilangnya memori mengenai kejadian yang pernah dialami dan tidak mampu menyimpan memori yang baru. Nah, amnesia ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak besar. Kenapa? Karena otak besar itu merupakan saraf utama untuk berpikir, pusat kesadaran, dan ingatan. Sedangkan untuk gangguan keseimbangan tubuh itu terjadi karena adanya kerusakan pada otak kecil. Otak kecil itu kan berfungsi sebagai keseimbangan tubuh dan juga koordinasi gerak otot. Nah, di sini Pak Anton kehilangan keseimbangannya, berarti ada kerusakan yang terjadi di otak kecil. Jadi bagian yang mengalami kerusakan adalah otak besar dan juga otak kecil. Nomor 2, parathormon merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid dan berfungsi mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan juga tulang. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan atau kelebihan hormon tersebut? Jelaskan. Jadi untuk kekurangan parathormon itu dapat menyebabkan seseorang mengalami tetanus. Dengan gejalanya yaitu kadar kapur dalam darah akan menurun. Kemudian kejang otot, jari-jari tangan akan membengkok ke arah pangkal, gelisah, kesemutan dan sulit untuk tidur. Nah, kalau sedangkan kelebihan parathormon itu dapat diakibatkan karena tumor paratiroid sehingga kebutuhan kalsium dan fosfat diambil dari tulang. Nah, karena diambil dari tulang jadinya kadar kapur dan juga fosfat di dalam darah menjadi tinggi sehingga memperberat kerja ginjal untuk menyaring darah. Sehingga si ginjalnya bisa mengalami kerusakan atau yang disebut dengan gagal ginjal. Nomor 3, kelenjar anak ginjal dan pankreas mempunyai hubungan erat dalam menjaga homeostasis tubuh, khususnya yang berkaitan dengan kadar gula darah. Menurut Anda, benarkah pernyataan tersebut? Oke, jadi kelenjar anak ginjal itu bisa menghasilkan hormon adrenalin. Ingat-ingat ya, anak ginjal itu bisa menghasilkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu berfungsi untuk mengubah glikogen, yaitu gula yang ada di otot, menjadi gula darah. Sedangkan kelenjar pankreas itu bisa menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Jadi mereka bekerja secara berlawanan. Kalau si adrenalin itu dari glikogen menjadi gula darah, sedangkan insulin dari gula darah menjadi glikogen. Nah, keduanya itu sama-sama menjaga kadar gula di dalam darah meskipun kerjanya berlawanan itu tadi. Jadi saat tubuh kekurangan glukosa, maka hormon adrenalin yang akan bekerja. Sedangkan jika tubuh kelebihan glukosa dalam darah, maka hormon insulin yang akan bekerja. Jadi pernyataan pada soal itu benar. Oh iya, di sini Mimin salah tulis ya. Harusnya yang kedua, jika tubuh kelebihan glukosa, maka hormon insulin yang akan bekerja. Oke, silakan diganti. Nomor 4, mengkonsumsi teh dan kopi dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengkonsumsinya. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Teh dan kopi itu termasuk ke dalam zat adiktif. Nah, zat adiktif apa? Zat adiktif itu
apabila terlalu sering dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau yang disebut dengan adiksi. Nah, teh dan kopi itu di golongan adiksi itu termasuk ke dalam zat penikmat. Jadi sebenarnya zat adiktif itu dibedakan menjadi 3, ada alkohol, inhalasi sama solvin, inhalasi atau solvent, dan juga ada zat penikmat. Nah, untuk yang kopi sama teh tadi masuk ke dalam zat penikmat. Zat adiksi yang ada di teh itu adalah tein. Sedangkan zat adiksi yang ada di kopi itu adalah kafein. Jadi pernyataan pada soal memang benar. Nomor 5, suatu jenis narkotika memiliki ciri-ciri diantaranya berupa serbuk warna putih atau dalam bentuk tablet. Nah, narkotika tersebut dapat digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri terutama pada penyakit kanker. Berdasarkan uraian tersebut, jenis narkotika apa yang dimaksud? Apa akibatnya jika penggunaan jenis narkotika tersebut digunakan secara berlebihan? Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan di soal nomor 5, jenis narkotika ini adalah morfin. Nah, morfin apabila digunakan sembarangan atau berlebihan itu bisa mengakibatkan ketergantungan fisik, psikis, dan juga toleransi. Sehingga penggunaannya dalam pengobatan itu sangat dibatasi dan merupakan obat pilihan terakhir. Jadi memang kalau sudah nggak ada yang bisa digunakan yang lainnya, udah mentok mau nggak mau pakai morfin. Jadi memang sangat jarang digunakan. Lanjut ke penilaian harian bagian B dan C. Nomor 1, perhatikan irisan melintang sumsum tulang belakang berikut. Bagian sumsum tulang belakang yang ditunjuk oleh tanda panah adalah, jadi yang ditunjuk di situ adalah neuron sensorik atau bisa disebut dengan neuron afferent. Bagian tersebut berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nomor 2, cermati mekanisme kerja indera pendengaran berikut. Jadi ada getaran suara diterima oleh X. Berarti getaran suara ini pertama kali diterima oleh daun telinga. X adalah daun telinga. Masuk ke saluran telinga, membran timpani, 3 tulang pendengaran, dan Y. Y di sini berarti adalah koklea. Lalu disalurkan ke sel-sel rambut dalam korti, sel saraf, auditori, dan terakhir sampai ke otak. Nomor 3, mekanisme indera pengecap yang terjadi pada lidah, yaitu makanan atau larutan berasa akan masuk ke bagian papila lidah. Oke, dari papila lidah baru ke saraf gustatori. Setelah itu ke medula oblongata, talamus, dan juga otak. Nomor 4, Parkinson adalah gangguan produksi hormon di otak. Berarti hormon apa ini? Parkinson itu gangguan pada produksi hormon dopamin di otak yang terjadi karena neuron mengalami degenerasi. Nah, gangguan koordinasi kerja otot ini mengakibatkan penderitanya melakukan gerakan yang tidak terkendali atau yang disebut dengan tremor. Lanjut ke nomor 5, tembakau mengandung zat penikmat berupa nikotin. Jadi di dalam tembakau itu ada nikotin. Sementara itu, coklat mengandung zat penikmat berupa theobromine. Zat-zat penikmat tersebut dapat menimbulkan adiksi fisiologis. Oke, lanjut ke bagian C nomor 1. Apabila mata terkena debu secara tiba-tiba, kelopak mata akan segera mengejap. Bagaimana urutan jalannya impuls pada peristiwa tersebut? Nah, apabila mata terkena debu secara tiba-tiba, berarti yang terjadi adalah peristiwa gerak refleks. Nah, impuls pada gerak refleks tidak diolah di otak, melainkan diolahnya di sumsum tulang belakang.
Jadi mekanismenya adalah dimulai dari rangsangan berupa debu, kemudian diterima oleh reseptor yang ada reseptor mata, lalu disampaikan ke neuron sensorik, baru ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang disampaikan lagi ke motorik, neuron motorik, baru ke efektor berupa kelopak mata akan mengecap. Nomor 2, seorang pria sedang menunggu kedatangan kereta api yang akan ditumpanginya. Pria tersebut melihat kereta api yang akan ditumpanginya sudah tampak meskipun jaraknya masih cukup jauh. Selanjutnya dia melihat jam tangannya untuk mengetahui pukul berapa kereta api tiba di stasiun. Pria tersebut juga mengamati jam yang ada di stasiun yang terletak sejauh 5 meter dari tempat duduknya untuk mengecek kebenaran jam tangannya. Berdasarkan peristiwa di atas, bagaimana perubahan bentuk lensa mata pria tersebut? Nah, jadi saat dia melihat benda yang jauh, lensa mata itu akan memipih atau menipis. Ingat-ingat ya, kalau jauh menipis, kalau dekat menebal. Nah, saat dia mengamati kereta yang jaraknya jauh, maka lensa matanya akan menipis. Nah, saat mengamati jam tangan yang ada di tangannya, berarti lensa matanya akan mencembung kembali. Kemudian saat mengamati jam yang jaraknya sekitar 5 meter dari tempat duduknya, maka lensa matanya itu akan menipis kembali. Tetapi tidak setipis saat dia melihat kereta api yang jaraknya masih cukup jauh. Jadi perubahannya akan seperti pada gambar di bawah ini. Waktu yang gambar pertama itu saat dia melihat kereta api yang jauh, jadi sangat tipis. Kemudian gambar yang kedua adalah saat dia melihat jam tangan yang ada di tangannya. Jadi bentuknya akan menebal. Lalu saat dia yang terakhir adalah saat dia melihat jam yang ada di dinding yang jaraknya sekitar 5 meter. Jadi yang terakhir ini tidak setipis saat yang pertama. Nomor 3, dalam keseharian terkadang banyak orang yang melewatkan sarapan. Padahal untuk melakukan aktivitas tubuh dan otak itu membutuhkan asupan energi. Nah, apabila kebiasaan tidak sarapan dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan otak. Menurut Anda, benarkah pernyataan tersebut? Jadi, saat melewatkan sarapan itu dapat mengakibatkan turunnya kadar gula dalam darah. Nah, hal ini bisa menyebabkan otak kekurangan nutrisi. Padahal, otak itu membutuhkan asupan energi lebih tinggi daripada organ lainnya. Sekitar 20% dari total glukosa yang ada di dalam darah itu digunakan untuk kerja otak. Nah, jika otak kekurangan nutrisi, maka kemampuan otak juga akan menurun. Jadi pernyataan pada soal itu memang benar. Nomor 4, seorang pria menggunakan kacamata plus karena mengalami gangguan penglihatan. Menurut Anda, gangguan apakah yang dialami pria tersebut? Mengapa kacamata berlensa positif dapat menolong penglihatan pria tersebut? Jadi, gangguan yang dialami pria pada soal adalah hipermetropi. Oke. Hipermetropi itu gangguan pada mata dengan kondisi lensa yang terlalu pipih atau bola mata yang terlalu pendek. Objek yang dilihat dengan jarak dekat akan terlihat kabur karena bayangannya jatuh di belakang retina. Kelainan ini dapat ditolong dengan kacamata cembung. Cara kerja lensa mata cembung adalah benda di titik dekat mata normal akan ditangkap oleh lensa mata cembung sehingga terbentuk bayangan maya di dekat mata penderita hipermetropi. Nah, bayangan maya ini akan ditangkap oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan nyata tepat di bagian retina. Nomor 5, seorang dokter mendiagnosis seseorang pasien menderita diabetes mellitus karena adanya gangguan hormonal. Gangguan hormonal apakah yang dimaksud? Apa saja gejala yang dialami penderita diabetes mellitus?
Jadi diabetes mellitus itu kan penyakit tingginya kadar glukosa darah karena kekurangan hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Jadi hormon insulinnya kurang diproduksi. Nah, padahal hormon insulin itu berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen yang disimpan di hati. Jadi untuk mengurangi kadar glukosa darah itu tadi ya. Kalau kekurangan hormon insulin, maka kadar glukosa darah akan meningkat. Dan jadilah yang namanya diabetes mellitus, karena itu juga bisa mengganggu sistem penyaringan atau pembentukan urin yang ada di ginjal. Gejala yang dialami, kadar glukosanya biasanya mencapai lebih dari sama dengan 200 mg. Berat badannya akan menurun. Kemudian dia mudah merasa haus, kulit dan mulutnya juga terasa kering. Kenapa mudah merasa haus? Yaitu tadi ada hubungannya dengan ginjal. Untuk mengeluarkan glukosa di dalam tubuh yang terlalu tinggi atau di dalam ginjal yang terlalu tinggi, maka ginjal itu membutuhkan lebih banyak air untuk mendorong supaya si gulanya ini cepat larut. Otomatis semua air yang ada di dalam tubuh akan dikeluarkan oleh ginjal. Makanya penderita diabetes akan merasa haus. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.